kok anu ya kok anu ya Bentar, suaranya putus Pak Santos. balik suaranya Pak. Iya, halo, jelas? Ya, jelas. Oke. Oke, Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dalam Zoom pada malam hari ini. Setelah beberapa hari kita tidak ketemu ya. Tentunya ini informasi ada terbaru. Kemarin saya ketemu dengan beliau ya, Bang Hendrik, yang sebagai jembatan kita dengan developer ya. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi saya pastikan ya, developernya adalah dari China Bapak Ibu ya. Jadi kalau informasi dari mana-mana dan seterusnya jangan dipercaya ya, abaikan saja. Jadi betul-betul kita ini CTCP ini developernya dari China Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir ya, karena memang kenapa Bang Hendrik belum nge-zoom, karena saat ini beliau masih mempersiapkan semuanya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti pahami betul ya apa yang saya jelaskan, mulai dari opsi 1 sampai dengan nanti opsi 10 Bapak Ibu ya. Itu ekosistem yang sudah disiapkan oleh CTCP untuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi nanti semuanya akan disiapkan oleh Bang Hendrik, baik dari nanti presentasi, kemudian nanti ada YouTube, dan sebagainya sudah disiapkan semuanya Bapak Ibu ya. Ini lagi di develop dan nanti insya Allah ini jadi proyek yang luar biasa insya Allah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, opsi 1 saat ini kurang begitu menguntungkan. Jadi saran saya opsi 1 tidak perlu atau sementara di stop dulu. Opsi 1 ya, opsi 1 ya. Opsi 1 yang pakai gas fee ya, karena memang dapatnya sedikit dan itu harus di vesting 50 kali ya. Itu off dulu. Nah, saat ini yang harus dilakukan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena sudah keluar opsi yang keempat yaitu mining ya, kita mendapatkan koin BTCP ya. Nah, gini Bapak Ibu, opsi 2 ya. Opsi 2 itu adalah klaim opsi 2 yang proporsional. Saat ini dapat sekitar 89 ya, karena harga turun mungkin tetap itu sebenarnya sangat menguntungkan. Tetapi kalau di remove langsung itu kurang begitu menguntungkan. Jadi strateginya Bapak Ibu kombinasi dengan opsi yang ketiga yaitu prediction ya. Prediction yang kita ada long shot ya, ada long shot ya, atau up down yang kemarin ini diganti istilahnya dengan long shot. Sama aja Bapak Ibu ya. Ya ada payout yang besar dan payout yang kecil. Jadi nanti Bapak Ibu opsi 2 lakukan di opsi 2. Klaim semampu Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak dulu karena nanti harga juga akan bisa turun juga. Makanya mungkin di 10 sampai 40 akun, kemudian di long shot diperkecil biaya gas fee-nya untuk di remove sehingga kita berapapun harga tetap masih diuntungkan. Kenapa? Karena itu hampir pasti gratis, yaitu karena apa? Biaya BNP-nya kecil sekali dan biaya gas fee untuk CTCP-nya juga sangat-sangat kecil, sehingga itu anggap aja itu sebenarnya DEP itu memberikan kita gratis ya. Angkanya di $1,5 ya. Berapapun harga itu tetap di angka $1,5 Bapak Ibu ya. Nah, opsi 2 inilah gunakan ya, kombinasi dengan prediction opsi yang ketiga, gunakan untuk gas fee mining. Gunakan gas fee untuk mining opsi yang keempat. Mining ini Bapak Ibu ya, ini ada 2, mining normal dan mining booster. Mining ini nanti ya, kenapa diadakan? Karena sebenarnya ini juga sama nanti berkelanjutan, ada project-project yang di BTCP, nanti ada project-project Edson dan lain sebagainya, ini sudah disiapkan juga ya. Jadi nanti kita dapatnya koin BTCP Bapak Ibu. Yang harganya saat ini Bapak Ibu abaikan dulu ya, abaikan dulu karena memang belum terjadi jual beli di market ya. Jadi itu
abaikan dulu ya. Informasi nanti BTCP itu akan dipatok di harga 10 sampai $15 di saat nanti supply 21 juta koin BTCP itu habis Bapak Ibu ya. Itu nanti harganya infonya di angka 10 sampai $15 Bapak Ibu ya. Jadi abaikan saja harga yang ada di TP dan di DEX saat ini Bapak Ibu ya. Nggak usah pusing dengan harga BTCP. Saat ini pastikan aja kita mining. Nah, mining ya atau opsi yang keempat ini ada normal dan ada booster. Normal itu untuk mitra baru yang mendaftar ya di bawah kita ya, gratis pakai link kita, kemudian bisa klaim mining dengan normal ya, itu dapatnya 0,03 BTCP. Siapkan gas fee berupa BNB. Berapa BNB-nya? Berkisar antara sekitar 250 sampai 280-an lah ya, 0,00018 sekian ya. Itu berkisar anggaplah di Rp300 katakanlah begitu ya, Rp300. Sebenarnya kurang sih, 28 atau 25 ya, sekitar itulah ya. Anggap aja Rp300. Jadi siapkan untuk klaimnya ya, untuk gas fee-nya ya, untuk mengklaimnya ya. Nah, yang kedua, jadi normal ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mungkin kemarin hanya buat akun sedikit yang sudah habis mungkin ya. Mungkin sudah habis ya, kemarin digunakan untuk opsi 2 ataupun mungkin di prediction sehingga habis ya. Itu bisa menggunakan mining dengan pilihan normal Bapak Ibu ya. Dengan pilihan normal ya. Nanti siapkan aja gas fee-nya berupa BNB ya, per 30 detik ya. Jadi mining ininya per 30 detik. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Waduh, ternyata 100 akun aja butuh waktu 1 sampai 2 jam ya untuk menghabiskan 100 CTCP. Nah, kenapa kok satu-satu? Ini ada maksudnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Bukan diambil dengan keputusan serampangan. Kenapa? Ini ada proyek yang berkelanjutan nanti dengan traffic Bapak Ibu. Nanti kita ada proyek traffic yang AdSense yang nanti berkelanjutan dengan menggunakan CTCP. Nah, makanya dibuat satu CTCP miningnya ya. Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 100 sekalian? Nah, itu satu. Yang kedua, memberikan kesempatan semua orang untuk bisa mining. Ya, untuk bisa mining ya. Jadi kalau 1 per 30 detik, 1 per 30 detik itu sehingga memberikan kesempatan siapa saja untuk bisa mining di BTCP ya. Beda kalau kita kasih langsung 100 sehingga yang hanya punya yang dapat adalah yang punya koin banyak aja, sehingga yang diuntungkan yang punya koin banyak aja. Nah, di sini enggak, yang koin banyak tetap diuntungkan ya, tetapi yang punya koin sedikit dengan adanya normal juga bisa ada kesempatan ya, atau yang punya KYC sedikit atau akun sedikit juga punya kesempatan ya. Jadi sehingga sehingga semuanya bisa mendapatkan koin BTCP Bapak Ibu ya. Dan insya Allah dijamin, insya Allah itu dipastikan insya Allah nanti juga akan cair Bapak Ibu, dan tanpa vesting Bapak Ibu ya. Nanti begitu nanti sudah selesai mining ya, itu akan bisa langsung dicairkan ya, seperti halnya CTCP kemarin Bapak Ibu. Dan DEP juga akan beli kembali karena itu semua terbagi kan, seperti itu. Harga akan naik turun seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya dari mana nih biaya Rp300 ini? Kalau ini 100 koin, ini banyak nih, 30.000 ya, 30.000. Makanya Bapak Ibu saat ini manfaatkan betul opsi 2 ya, dan prediction opsi 3. Jadi berapapun Bapak Ibu situ dapat, langsung lakukan long shot sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan modal untuk gas fee di mana? Di mining ya.
Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan dana lagi. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan dana lagi, ya. Karena kita dananya udah terkuras mungkin ya. Tetapi kalau ada Bapak Ibu mungkin kemarin-kemarin ada dana, monggo silakan dipakai untuk gas fee. Tetapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah kehabisan dana, manfaatkan opsi 2 dan prediction untuk mendapatkan gas fee berupa BNB. Jadi langsung lakukan long shot, kemudian langsung dijual, nanti di-remove dan langsung ditukar ke BNB ya. Itu gunakan BNB-nya itu untuk mining atau gas fee mining ya. Jadi Bapak Ibu itu ya. Jadi itu BTCP mining mendapatkan BTCP stoknya atau supply-nya 21 juta, tetapi Bapak Ibu yang bisa di mining hanya 10,5 juta. Karena yang 10,5 juta itu diperuntukkan untuk reward. Rewardnya terbagi, level 1 itu 50%, level 2 30%, level 3 20%. Jadi 100% jumlahnya, sehingga 10,5 juta itu diperuntukkan untuk mining dan 10,5 juta diperuntukkan untuk reward. Pinter-pinter Bapak Ibu mining ya. Pastikan mining yang terbawah dulu sehingga yang atasnya sampai 3 level itu dapat Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan dapat double, misalnya begitu ya. Bapak Ibu punya banyak akun ya. Kemarin sama Bang Indri kan sudah di AD ada 1, ada 31 gitu. Nah, itu mining yang dari bawah dulu ya. Mining dari bawah. Nah, strategi nanti teman-teman jauh lebih pinter lah bagaimana untuk mendapatkan CTCP lebih banyak. Tentunya apa? Ya mining lebih banyak ya. Saya lagi pesan saya gas fee-nya dari opsi 2 ya. Sehingga kita tidak mengeluarkan dana lagi Bapak Ibu ya, karena opsi 2 dan kombinasi prediction itu bisa menghasilkan pundi-pundi cuan ya, dan itu kita manfaatkan untuk gas fee di mining keempat ya, mining ya, opsi yang keempat. Jadi saya lagi Bapak Ibu ya, supply-nya 21 juta dan itu akan bisa dicairkan setelah 21 juta itu termining semua. 10,5 mining dan reward-nya 10,5 sudah habis, maka akan bisa dicairkan, bisa di-remove ya, nanti langsung masuk ke TP dan bisa di-swap Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi selagi masyarakat umum bisa menikmati BTCP dengan gratis juga ya, nanti dengan opsi yang normal. Kalau kita gunakan opsi booster karena dapatnya lebih banyak. Yang normal dapatnya 0,03 BTCP, kalau yang booster seperti kita ini dapatnya 0,09 BTCP. Sehingga 100 CTCP itu dapatnya sekitar 9 BTCP Bapak Ibu ya. Dana yang dibutuhkan atau gas fee yang dibutuhkan sekitar 28 sampai 30 ribu, anggap aja 30 ribu. Begitu Bapak Ibu. Nah, harganya berapa? Informasi di harganya di harga 10 sampai 15 dolar Bapak Ibu ya. Informasinya begitu ya. Itu cara apa istilahnya developer untuk apa? Membagikan atau membakar koin CTCP dulu, kemudian membagikan koin BTCP ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu perlu dipahami juga prediction ini atau long shot itu sebenarnya perusahaan tidak terlibat jadi bandar. Mereka hanya memfasilitasi untuk ada prediction di situ, ada long shot di situ. Sehingga long shot itu hasilnya juga dari kita, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, itu dari semua mitra-mitra di seluruh dunia yang melakukan prediction long shot ya. Jadi jangan ada anggapan wah ini sudah ada dikeluarkan opsi 2-nya karena apa uangnya developer habis. Oh, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Mereka punya Aster yang banyak sekali hasil daripada beli waktu Aster diluncurkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya lagi manfaatkan opsi 2 dan prediction untuk mendapatkan BNB ya, dan digunakan untuk opsi yang yaitu mining Bapak Ibu ya.
Yang keempat yaitu mining. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu, apakah nanti BTCP ini akan jatuh parah? Ya, insya Allah enggak. Kenapa? Karena ada project lain nanti yang mengikuti koin BTCP, Bapak Ibu. Ya, nanti ada ada project lain yang akan mengikuti project BTCP. Nanti berupa traffic dan AdSense, Bapak Ibu. Nanti kita di situ ya BTCP kita nanti kalau kita simpan atau masih kita punya, nanti akan dipakai sebagai energi untuk ya penambangan BTC, Bapak Ibu. Bukan penambangan sih, kita akan mendapatkan BTC dengan hanya mengeklik iklan di AdSense-nya. Nanti begitu Bapak Ibu. Nantinya begitu Bapak Ibu ya. Dengan kita mengeklik iklan, gas fee-nya atau energinya berupa BTCP, kita mendapatkan koin real BTC Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ini. Seperti itu nanti ya. Ya. Seperti halnya Bapak Ibu mungkin tahu Pi ya. Pi itu luar biasa, narasinya luar biasa, bahkan sampai orang-orang setia, begitu setia sampai 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih. Padahal itu ada bisnis di situ Bapak Ibu, kalau tahu ya, bisnis AdSense ya, bisnis iklan Bapak Ibu. Ya, setiap kita ngeklik itu ada keluar iklan dan itu mereka dibayar Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa gede hasilnya Bapak Ibu. Sehingga apa? Perlu adanya konsep seperti itu juga nanti di kita Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, jadi mining nanti akan mendapatkan koin BTCP. Jadi jangan ada pertanyaan nanti harganya berapa dan seterusnya. Kemudian nanti cair apa tidak? Insya Allah cair Bapak Ibu, dan infonya itu dari Bang Hendrik. Insya Allah cair dengan harga 10 sampai 15 dolar di awal. Tentunya setelah nanti dapat ya langsung jual. Ya mesti akan turun, naik lagi, ya turun, naik dan begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada opsi yang kelima Bapak Ibu ya. Opsi kelima ini adalah opsi pool Bapak. Pool yang sudah muncul di Web3 kita ya, opsi pool. Pool ini nanti itu kita menaruh CTCP kita ya di pool dan mendapatkan per hari 3% Bapak Ibu. Berupa koin CTCP. Ya. Nah, 3% ini terbagi untuk kita yang naruh dana di pool itu 1,5% per hari. Ada yang 1,5% untuk network ya. 3 level juga Bapak Ibu ya. 3 level juga. Berapa? 50%, 30% level 2 dan 20% level yang ketiga ya. Level yang ketiga ya. Jadi, saya ulang, pool yang sudah ada muncul di web kita ini tujuannya untuk apa? Kita naruh CTCP kita yang nganggur ya di TP itu taruh di pool, kemudian tiap hari kita akan menerima 3% terbagi dari hak kita, dividennya 1,5% dan 1,5% akan keluar ke network. 3 level, 50% level 1, 30% level 2, dan 20% level yang ketiga Bapak Ibu ya. Ini luar biasa juga ya, dapatnya koin CTCP dan tiap hari langsung dijual bisa ya. Terus poolnya itu unlock Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil kapan saja. Jadi strateginya monggo nanti biaya dari mining bisa diambilkan dari hasil pool Bapak Ibu ya. Ini strategi yang kedua. Tadi untuk mining yang butuh gas fee untuk BTCP itu dari opsi 2 kombinasi dengan prediction ya. Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk gas fee mining. Kemudian ya cara kedua, Bapak Ibu kalau punya CTCP banyak bisa dimasukkan ke pool dan kemudian tiap hari hasilnya dijual atau diswap ke BNB untuk mendanai mining Bapak Ibu ya. Itu cara kedua ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke.
Kemudian ya ada opsi yang keenam yang sudah muncul juga di web kita, yaitu loans ya, atau pinjaman Bapak Ibu. Yang ini juga ada di tempat lain, ada di Binance ya. Jadi pinjaman ini nanti ya Bapak Ibu bisa menaruhkan ya di simpan CTCP misalnya 1000 CTCP yaitu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa pinjam lagi berapa? 75%-nya. 75%-nya itu dipinjam ya, nanti dapat 750. Nah, 750 ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan masuk di pool ya. Tujuannya apa sih kita loan ini? Satu, menyelamatkan harga kita. Kalau nanti harga ini naik, maka kita tetap punya 1000 CTCP Bapak Ibu ya, dan utang kita juga akan bisa lunas kalau harganya naik seperti itu. Nah, kalau nanti harganya turun ya, kita juga tidak terlalu rugi. Kenapa? Karena ada asuransi 25% ya. Jadi nanti alurnya bisa kita masukkan ke loan, kemudian kita ambil 75%, terus masukkan ke pool. Poolnya keluar 1,5% per hari, kita gunakan itu untuk mining yang opsi yang keempat, mining BTCP yang sekarang kita lakukan Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk loans ya. Saat ini yang aktif baru mining ya, yang full sama loans belum ya. Ada lagi opsi yang ketujuh, yaitu Rocket Bapak Ibu. Rocket ini adalah bot trading Bapak Ibu, yang dia menggunakan gas fee berupa koin plus ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini, atau siapapun bisa menggunakan bot trading kita namanya Rocket ini. Gas fee-nya, bahan bakarnya adalah koin plus ya. Dan ini nih Bapak Ibu, kita tinggal ngonekkan saja ya. Ke mana? Ke Binance dengan akun kita di TP, ke Indodax dengan akun kita di TP ya. Jadi tinggal dikonekkan saja. Nanti tradingnya di Binance itu adalah Aster dan USDT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu karena ini robot trading yang sudah teruji, saat ini juga sudah diuji coba lama di Binance oleh dev kita, dan hasilnya luar biasa karena kita ini hanya spot tradingnya ya, dan itu hanya jual beli Aster sama USDT, sehingga selisihnya itu sangat-sangat untung karena itu trafficnya tinggi ya. Dan di Indodax nanti juga apa? Di Indodax nanti US dollar dan rupiah Bapak Ibu ya, jual beli US dollar dan rupiah, dan kita ngambil selisihnya. Begitu Bapak Ibu. Nanti di Vietnam dengan mata uang lokal, di exchanger lokalnya. Di Thailand juga begitu, dengan mata uang baht-nya dengan US dollarnya, dengan exchanger lokalnya di sana. Di Malaysia juga begitu, di ringgit dengan US dollarnya, dengan exchanger lokal di sana, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah di Binance itu koinnya adalah Aster dan USDT Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah ini hasilnya wah, luar biasa, informasinya sangat-sangat menguntungkan, bahkan dalam 1 bulan bisa 40-50% Bapak Ibu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Oke. Rocket ya. Rocket ini nanti juga akan keluar bonus Bapak Ibu ya, tapi hanya 1 level Bapak Ibu ya. Sorry, bukan Rocket ya. Loan yang keluar satu level, hanya sedikit lah, itu hanya 6%, sedikit sekali lah itu ya. 1 level sedikit sekali lah ya, sedikit, insya Allah itu hanya sedikit lah itu ya. Yang penting kita pikirkan loannya dapat lebih bonusnya, kan kecil bonusnya ya. Oke, terus Rocket. Kemudian ada opsi yang ke 8 Bapak Ibu ya, opsi 8 ya, opsi 8, 9 sama 10 sudah disiapkan untuk kita ya, tetapi kita belum diberitahu Bapak Ibu apa itu ya. Ada 10 opsi, ada 10 project ekosistem yang sedang berjalan Bapak Ibu ya. Tapi yang 8, 9, 10 belum dikasih tahu ke kita Bapak Ibu. Saat ini baru sampai ke 7 Bapak Ibu, dan kita baru menjalani sampai ke 4. Jadi nanti Bapak Ibu, saya lagi fokusnya itu hanya pertanyaan opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan opsi 4 Bapak Ibu ya. Saya tidak terima pertanyaan full loan sama Rocket karena ini masih project nanti ya.
Nanti sekedar tahu saja Bapak Ibu, sehingga nanti ke depan tidak canggung. Oh ini ternyata kemarin sudah dikasih tahu sama Bang Santos. Oh begini seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi santai saja, tidak perlu nanti untuk yang full, yang loan dan untuk roket tidak perlu ditanyakan ya, karena itu informasi yang insya Allah nanti segera muncul Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu cukup di mining, di prediction dan di opsi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Khusus untuk remove memang kemarin ada keterkendala, ada yang sampai lama 2-3 hari tidak masuk, tidak perlu lapor karena memang itu ada kendala beberapa setelah adanya kemarin kendala di blockchain itu, di serangan Cloudflare itu ada beberapa memang yang agak ngebug sehingga terkendala di pengiriman. Dan Bapak Ibu, kenapa ini remove kok bonusnya itu kayaknya di manual? Karena memang sengaja di manual karena saat ini serangan kepada CTCP luar biasa Bapak Ibu, serangan hacker luar biasa, sehingga kalau nanti tidak di manual dicek betul ya, nanti kebobolan seperti yang lain kemarin sudah terjadi di proyek yang lain Bapak Ibu ya, rugi puluhan bahkan ratusan juta dolar Bapak Ibu ya. Jadi ini betul-betul untuk remove itu disortir betul, jangan sampai nanti kecolongan karena banyak hacker yang menyerang Bapak Ibu ternyata ya, karena proyek CTCP ini sebenarnya proyek yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dari awal memang ini viral, jadi ini insya Allah semoga nanti bisa mensukseskan kita semua Bapak Ibu ya. Oke gitu Bapak Ibu ya, saya kira cukup penjelasannya. Kalau mau nanti ngobrol, bertanya, monggo silahkan. Saya tidak tanggapi yang full, yang launch, yang roket ya. Nanti itu ada masanya sendiri, ada waktunya sendiri karena masih proyek yang ke depan. Bapak Ibu bisa tanya dari opsi 1, 2, 3, dan 4. Begitu Bapak Ibu. Kita mulai dari Bang Surya. Monggo silakan open mic Bang Surya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena saya juga maaf kadang juga tidak aktif di Zoom Pak. Jadi, jadi mungkin yang saya tanyakan mungkin bagi teman-teman semua sudah tidak asing lagi masalah ini. Tapi karena saya tanyakan karena saya belum memahami waktu itu kan opsi yang pertama, terus yang kedua. Nah ini masalah yang akan saya tanyakan itu di opsi yang kedua Pak. Oke. Ketika pertama itu kan menghasilkan 1,4 sekian kan begitu. Ya. Nah itu saya diamkan, tidak saya remove kan. Tuh. Ya. Itu padahal waktu itu saya mencoba ada 200 akun. Ya. Ya. Nah ketika itu kan juga sempat naik juga dari 1,4 menjadi sekian karena koinnya turun kan gitu. Ya betul. Nah ini fungsi nanti dari akun-akun yang sebanyak ini punya saya kan ya cuma sekitar 1000-an lah ya. Tapi yang saya klaim itu cuma 200-an. Nah apakah CTCP yang senilai itu 1,4 dan di atasnya sedikit itu nantinya kalau di remove kan nggak mungkin Pak sekarang. Masa ya. Itu remove kan 17 ribuan tapi kok dapatnya CTC-nya kan CTCP-nya kan cuma 1,4 misalnya kan kita malah tombok banyak itu. Ya. Nah, Ya. ya itu pertanyaan saya, apakah koin CTCP yang ini bisa digunakan dengan cara bagaimana gitu Pak? Ya. Sementara pertanyaan cukup itu dulu. Oke. Mohon jawaban dari Pak Santos. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Surya. Pak Surya dari mana Pak? Saya Purworejo, tapi kebetulan tinggalnya sering di Kebumen. Oh gitu. Oke. Jadi maaf teman-teman ya, sampaikan semua ke grup untuk sering ikut Zoom ya. Sering ikut di grup ya. Di grup banyak sekali informasi terbaru, penjelasan yang mungkin yang tidak dipahami yang ditanyakan di grup sehingga itu terpecahkan ya. Jadi opsi 2 sama Pak Surya, saya ada sekitar 900 lebih lah, hampir 1000 yang dapat
di bawah 6 ya, di bawah 6 ya, 1,4, ada yang 2, ada 1,9, ada yang 2 dan seterusnya. Itu sementara kalau saat ini karena harganya sangat-sangat turun, jadi itu biarkan dulu Bapak ya. Biarkan dulu Bapak fokus ke opsi 2 yang sekarang dan lakukan kombinasi dengan prediction sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Contoh nih, anak saya itu sebenarnya saya modali $5 untuk opsi 2 dan prediction. Itu ngeklaim opsi 2 awal itu hanya 10 akun. Ditradingkan up down waktu itu masian, kalau sekarang long short ya, itu dapat hasil ya. Kemudian naik ke 20 akun. Ke 30 akun, sekarang sudah di rata-rata di 40 akun. Nah, itu dalam beberapa kali sudah dapat ya $5 itu sudah jadi $120 Bapak ya. Jadi intinya manfaatkan opsi 2 ini untuk prediction ya, untuk kita dapat cuan ya, untuk digunakan di mining opsi yang keempat. Jadi yang sudah opsi 2 yang sudah kemarin terklaim opsi 2 dan saat ini harganya atau koinnya sedikit, biarkan saja dulu Bapak ya, biarkan saja dulu sehingga nanti kita masih optimis, kita masih yakin nanti koin ini akan naik Bapak ya, karena saat ini memang lagi semuanya koin bearish ya. Jadi percuma kalau DEP mau naikkan drastis, saya pikir kalau saya sebagai DEP tidak mungkin lah, tetap mereka akan ikuti. Tetapi DEP tidak akan membiarkan harganya akan hangus lah, akan nol rupiah, tidak mungkin lah ya. Tetap mereka akan naikkan dikit, kita WD, mereka naikkan dikit, kita WD dan seterusnya. Sampai apa? Sampai semua koin yang ada di DEP, koin CTCP ini tersalurkan semua, terdistribusi Bapak. Baru disitulah DEP nanti akan menaikkan harga. Seperti itu. Saya punya analisa seperti itu. Dan saat ini DEP memang masih pegang banyak sekali CTCP yang belum terdistribusi. Makanya sekarang ini distribusinya lewat apa? Lewat bakar, lewat mining yang keempat, lewat prediction, dan lewat opsi yang kedua. Begitu Pak Surya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Surya. Kabari teman-temannya untuk segera aktif di mining yang keempat Bapak ya. Iya. Caranya dengan opsi 2 prediction, hasilnya langsung tukar ke BNB. Begitu Bapak ya. Oke, sementara ini sedikit pertanyaan lagi Pak untuk mining, opsi mining. Itu ya maklum karena kita kan teman-teman juga ya bisa dikatakan itu sangat minim pengalamannya masalah ini kan. Betul. Nah ini sering muncul pertanyaan, kira-kira berapa lamakah ini opsi mining nanti sampai pencairan? Saya juga bisa menjawab hanya sebatas apa yang saya dengar. Kan sehabis 21 juta itu kan termining oleh semua peserta kan gitu. Betul. Mungkin dari Pak Santos secara pribadi atau mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini, perkiraan itu kira-kira terdeteksi apa belum Pak? Kira-kira untuk jadi gini, lama waktunya, iya. Supply itu 21 juta ya. Yang termining nanti 10,5. Saat ini laporan minutes token itu per 24 jam ya. Kemarin dia per detik ya, dia akan berubah terus, tapi saat ini karena itu membebani sistem tentunya itu ngitungnya sekarang ini kayaknya saya perhatikan itu per 24 jam ya. Jam 12 dia akan berubah. Nah, saat ini yang reward kan belum banyak yang ngeklaim Pak. Iya kan? Belum banyak yang ngeklaim. Reward yang 50%, 30%, 20% itu kan belum banyak yang ngeklaim karena ngeklaim itu butuh gas fee juga lumayan ya, sekitar kalau nggak salah sama sekitar 300 atau 500 rupiah itu ya. Jadi itu belum diklaim kalau belum ngumpul. Nah, nanti kalau orang-orang itu ngeklaim reward maka akan cepat masuk ke dalam minutes token yang sudah di mining Pak. Nah, makanya sekarang ini masih banyak nih 20 juta 900. Ya memang nanti jam 12 akan berubah lagi dan seterusnya, sehingga nantinya ya kita tidak bisa prediksi kapan ini akan segera berakhir atau segera dicairkan.
Nah, makanya sekarang kita bikin gerakan untuk segera mining teman-teman ya. Silahkan mining berapapun akun-akunnya di mining ya, sebagian di mining. Yang 1000 mungkin yang 200 akun di mining dan seterusnya. Caranya supaya tidak keluar duit baru, manfaatkan opsi 2 dan prediction. Itu saran saya Pak Surya ya. Seperti itu. Siap. Oke. Jadi gitu. Sekarang makan ini gencar kita teman-teman untuk apa? Untuk mining ya, supaya apa? Supaya segera bisa kita cairkan biar segera habis gitu. Dan ini sudah disiapkan dananya oleh developer ya. Info valid dari Bang Hendrik karena beliau langsung kontak dengan developer. Begitu Pak, ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Sama Pak Surya. Oke. Kita lanjut dengan Bang Hawari dari Sulawesi, Bang. Monggo silakan Bang. Aceh Bang, Aceh. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini tadi jarinya keriting juga nih, udah 10 HP nih ngetik terus. Oke, siap. Ini Pak, masalah yang lagi kita hadapi ini Pak dalam mining. Ketika kita masuk ke klaim, mau masuk ke Gaspi, seringkali muncul trade again letter, coba di lain waktu. Ini kenapa nih Pak ya? Bukan di itu nanti beberapa detik begitu, nanti di klik lagi, cek Pak, itu akan langsung masuk ya. Tunggu waktunya ya. Ada beberapa, memang begitu. Jadi nanti gini, teknis kalau tadi muncul mungkin munculnya try again letter itu tinggal klik cek. Tetapi kalau yang gagal munculnya tadi sebentar. Kalau muncul gitu langsung klaim lagi Pak ya. Tadi lupa aku kata-katanya. Jadi ada 2 ya. Try again letter itu tinggal klik cek saja ya, nanti klik klaim kemudian klik cek Pak ya. Klik klaim terus klik cek. Kalau muncul try again letter nanti butuh waktu beberapa detik dia ya. Tetapi kalau muncul ada kata-kata satunya itu klik klaim lagi Pak, karena kita belum kepotong gas fee gitu. Tapi kalau try again letter itu udah kepotong gas fee Pak. Gitu. Udah kepotong Pak? Gimana? Udah kalau try again letter udah kepotong gas fee-nya? Udah kepotong. Makanya kalau try again letter nanti klik klaim lagi, tetapi klik cek Pak, gitu ya. Klik cek ya. Nah, tapi kalau muncul satunya lagi, saya lupa tadi ya. Itu klik klaim Pak, karena itu gagal. Ya, itu gagal. Iya Pak. Tuh, ya. Gitu Pak Awari. Kemudian ini Pak, saat ini memang CCTV saya ada sekitar 1.800. Memang belum saya remove. Ini nggak masalah Pak kan? Nggak masalah. Ya. Bisa kita simpan deh Pak, nggak masalah. Simpan aja dulu ya, Pak, mau tanya ini satu lagi aja yang poin-poin penting. Itu token pocket saya ada di HP kurang kencang lah dibilang. Nah, jadi mau kita pindah ke HP yang agak kencang apa bisa deh Pak? HP yang lumayan. Bisa. Bapak pokoknya ada frasenya, Bapak simpan frasenya dulu, atau kemarin udah disimpan ya. Sekalian ini teman-teman ya, banyak kasus frasenya pada hilang, mungkin HP-nya hilang, lupa dan sebagainya. Sebaiknya frase ditulis atau di screenshot ya, atau difoto atau disimpan di email Bapak Ibu ya, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu atas HP kita masih bisa cek ya, masih bisa hidupkan lagi, bisa buka lagi begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Wari tinggal itu aja, 12 frasanya dibuka di HP yang baru. Begitu Pak? Oh itu Pak ya. Cara masuknya apa Pak? Ya Bapak tinggal download TP ya. Kemudian saya memiliki akun. Kemudian nanti masukkan 12 frase. Masukkan password lagi, kemudian
udah buat akun, oke? Ya, ya, Nah, seperti sebelumnya lah. nanti itu HD-nya Pak ya, HD. Pilihannya HD Pak ya, pilihannya HD. Nah setelah itu nanti Bapak tinggal anak-anaknya dipanggil lagi. Mana? Diklik dibuat ya di HD-nya itu, kemudian nanti 200 akun sampai selesai. Gitu Bapak. Oh, anak-anaknya kita buat lagi gitu, Pak? Tuh, ya tinggal manggil aja. Nanti udah muncul di HP yang baru, sama persis di HP yang lama. Yang lama nanti dihapus. Gitu Bapak ya. Ya, Mas Santos. Oke. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Pak Bari. Ya, Oke, kita lanjut dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Rick Rock. Ya, monggo silakan Bang. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Bang Santos dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Bang, ini mau menanyakan yang terkait dengan ini Bang, masalah mining Bang ya. ya, Ya, masalah mining. Itu kan sorry sih, ini dulu deh yang prediction aja dulu. Ini masalah prediction Bang. Ini masalah prediction ini, jadi kita kan acuannya itu kan di deck scanner, CMC sama TP ya Bang. ya, Nah, itu kenyataannya gini, ini beberapa kali ketika di situ long, ya ternyata hasilnya prediksi itu yang muncul short. Jadi ini yang disinyalir kayak developer sendiri pastinya bermain Bang. Acuannya di mana? Contohnya kemarin gini, long itu sudah berjalan satu setengah jaman ya di situ, dan itu nggak putus sama sekali. Nah tiba-tiba waktu saya cek hasilnya itu yang saya pasang di long itu ternyata itu hasilnya itu short seperti itu. Itu berkali-kali Bang. Saya coba sama teman-teman juga sama Bang. Mereka mengalami hal yang sama juga seperti itu. Jadi kalaupun misalnya developer ngomong nggak bermain, itu saya sendiri juga nggak tahu acuannya apa nih, candle apa nih yang dipakai, es lilin kah atau es lollipop kah, seperti itu Bang. Ini yang pertama ya Bang ya. Jadi mohon disampaikan aja ke developer. Jadi kita kan juga udah berjuang, kita juga. Bentar, gini, saya tanggapi langsung. Saya tanggapi langsung ya. Saya tanggapi langsung. Ya. Kalau hal teknis tentang trading, saya memang nggak paham. Tetapi kemarin informasi dari Bang Hendrik ya, itu sebenarnya kita bisa bermain di prediction ini. Kalau mau bermain kelompok ya. Jadi gini Bang, hasil long shot itu adalah detik terakhir. Ya. Adalah detik terakhir. Jadi acuan harga di deck dengan di TP itu beda. Karena memang beda pengiriman apa istilahnya ya. Istilahnya beda. Jadi bedanya itu kadang di deck itu lebih akurat, kadang di TP itu enggak. Nah itu di deck sama di TP. Nah sebenarnya teman-teman kalau kelompok itu bisa bermain ya. Bermainnya begini, contoh nih kita pasang long, maka gerakan dari kelompok itu adalah apa? Beli koin CTCP di detik-detik terakhir. Semua beli, dang gitu. Atau kalau mau short ya di detik terakhir itu ya di detik terakhir teman-teman jual beberapa koin ya gitu. Jadi sekali lagi saya dapat kepastian dari Bang Hendrik ya bahwa memang DEP tidak bermain ya. Artinya mereka hanya menyediakan ya fasilitas untuk prediction ini seperti hanya di Binance, seperti hanya di Trust Wallet. Mereka ini hanya menyediakan fasilitas. Mereka ngambil dari gas fee. Dan yang bermain siapa ya? Seluruh dunia, katakanlah begitu. Ada yang pilih long, ada yang pilih short dan sebagainya. Seperti hanya saat ini saya tidak tertarik dengan prediction, tetapi saya memanfaatkan prediction ini untuk dapat cuan. Dari mana? Dari opsi 2 yang saya lakukan. Ya, karena memang kalau di prediction murni ada kalah, ada menang. Tetapi kalau di opsi 2 kombinasi dengan prediction itu kita mesti cuan, ya mesti hasil. Itu Bang Rick ya. Jadi Ya. Kalau secara teknis memang saya tidak tahu karena memang saya tidak begitu paham tentang trading. Tetapi informasi dari Bang Hendrik begitu.
Jadi intinya kalau saya menyarankan ke teman-teman ya, lebih baik lakukan opsi 2 yang kita dapat CTCP dan itu tradingkan lewat long sama short. Mesti kalah salah satu, menang salah satu. Dan ujungnya kita adalah cuan. Kita manfaatkan hasil kita itu untuk apa? Mining di opsi yang keempat. Begitu, Bang Rick. Ya, jadi gini Bang, maksudnya itu, makanya acuannya itu di apa? Soalnya ketika kita lihat di layar yang sama Bang ya, di situ ada DEX, ada CMC, ada TP, dan itu ketika posisinya sama-sama long, itu tadi loh, hasil yang kita dapatkan itu ternyata itu kalah, disortin gitu loh. Itu yang terjadi itu seperti itu Bang. Coba deh nanti mungkin di habis ini ada pertanyaan lain terkait dengan ini. Soalnya banyak juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama begitu sih Bang. Ya, kalau itu Oke. teknis terserah, saya tidak begitu paham. Nanti kalau hal-hal begitu bisa ditanyakan ke Bang Hendrik ya, waktu beliau ada Zoom nanti. Beliau ada beberapa malam nanti akan Zoom. Nanti hal teknis begitu bisa ditanyakan. Tetapi kalau saya memang kurang begitu paham. Yang saya manfaatkan prediction itu adalah untuk mengumpulkan koin CTCP hasil dari opsi 2. Itu yang saya manfaatkan. Begitu Bang Rick. Tetapi kalau mau trading nanti secara teknis bisa konsultasi, bisa bertanya dengan Bang Hendrik. Begitu ya Bang Rick? Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Ya. Santos, ini terkait dengan tadi yang disampaikan opsinya itu kan opsi 2 sama opsi 3 itu dikombin kan? Ya. Dikombo. Ya kan? Untuk mengerjakan miningnya. Ya. Nah, namun hitungan itu ini juga lumayan gede Bang Santos untuk gas fee-nya ya. Lumayan gede. Artinya Ya, dalam makanya satu dikumpulkan kan? Contoh saya dari 100 akun, saya long short dulu up down kan dulu. Itu jadi 50 akun, yang menang 50, yang kalah 50. Yang menang saya long short lagi. Jadi 25 menang, 25 kalah. Baru itu saya nah begitu, atau diturunkan lagi. Tapi biasanya saya hanya 2 kali. Jadi di 25 saya sudah remove, begitu remove ya udah langsung saya jual. Rata-rata itu masih untung kalau 100 akun kemarin saya dapat sekitar 800 sampai 1 juta. Begitu, Bang. Oke, Bang. Ya mungkin itu aja sih kalau dari saya. Makasih. Saran saya supaya kita tidak ada menang dan kalah, dalam artinya dan prediction itu ada kalah dan menang, ya kan? Nah, saya tidak suka, terus terang prediction saya dari awal saya tidak ingin. Tetapi karena ada opsi 2, yang itu kita dapat koin gratis di opsi 2, untuk di remove langsung kan kita rugi nih, biayanya gede. Nah, ada prediction, kita manfaatkan prediction itu untuk mengumpulkan koin CTCP kita, dan itu mesti kita JP, mesti kita dapat ya. Nah, tergantung nanti harganya berapa. Walaupun harganya turun pun tetap kita masih dapat. Hitungan saya begitu, dan sampai saat ini pun masih saya lakukan itu. Begitu Bang Regi ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Master Jomblang. Jomblang apa Jombang ini? Ya, monggo silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bang. Dari mana Bang? Saya dari Demak ini. Demak. Oke, dengan abang siapa ini? Dengan Bang Fatih. Bang Fatih, Muhammad Al Fatih. Monggo silakan Bang. Ya. Jadi gini, tentang prediction tadi itu, saya pernah kejadian dan itu pun terjadi sama teman-teman saya itu ada yang kita pasang long dan short ya. Ya. Itu ternyata dua-duanya kalah gitu loh. Ya, betul. Ada yang dua-duanya menang juga. Ya, ada yang dua-duanya menang. Ya, itu terjadi. Yang dua-duanya menang malah belum pernah terjadi malahan. Nah, itu terjadi di kemarin setelah kena Cloudflare, Pak. Jadi itu ngebug ya. Dan itu sudah saat ini sudah hendak ya. Sekarang sudah normal ya. Kemarin memang tim saya Madiun juga sama. Long shot 100 akun kalah semua.
Tetapi ada teman-teman yang kemarin juga di grup Zoom ya, itu long shot menang semua Bang. Nah, itu sudah saya tanyakan ke Hendrik, dan itu memang teknis, itu mengebak kemarin karena ada cloud fair itu. Jadi ya kalau memang itu divideokan, nanti bisa nomor walletnya bisa dikirim ke perusahaan, nanti lewat lapor CS untuk diselidiki sehingga nanti bisa yang loss semua itu akan diidentifikasi, yang menang yang mana, yang kalah yang mana. Begitu Bang ya. Ya. Terus yang kedua nih yang prediksi yang opsi keempat yang tentang BTCP itu apakah ada jaminan atau kita kan terkadang ingin memperbanyak reward ya dengan kita mengajak orang baru nih. Ya. Dengan mengajak orang baru supaya kita dapat reward kan. Sementara saya kemarin emang tidak begitu yakin sih dengan CTCP ini, makanya saya tidak mengajak tetangga-tetangga saya sendiri. Nah, untungnya saya tidak mengajak itu. Ya saya dapatnya dari online aja sih, dari online aja. Kalau saya bisa mengajak teman-teman yang ada di seputaran saya sendiri, mungkin saya dikejar-kejar ya mungkin ya. Contoh kayak ibu-ibu yang ada di Banten itu mungkin seperti itu, karena dia meyakinkan sekali untuk bisa mengikuti CTCP ini. Nah, itu agar ekspektasi kita itu tidak sesuai sama ekspektasi kita, itu gimana? Artinya adakah nantinya setelah BTCP ini launching atau rilis itu ada kemungkinan nggak ada opsi-opsi lain? Apakah memang benar-benar langsung bisa dijual begitu? Contoh nanti kita harus pakai gas fee. Contoh banyak kita dapatnya $10 nih. Ternyata buat remove-nya kita lebih dari ekspektasi kita, $5 apa $7 gitu kan. Gitu. Adakah jaminan tersebut gitu loh Pak maksudnya? Ya. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi gini, CTCP sebenarnya tidak butuh biaya mahal kemarin waktu KYC. Ya, per akun sekitar 2.000. Sebenarnya kalau hal itu dilakukan normal, sebenarnya kita ini tidak merasa dirugikan, terutama saya dan tim saya itu karena memang normal 2.000. Tetapi yang banyak terjadi, Bapak Ibu, ya mungkin mengetahui, yang mereka merasa rugi adalah orang-orang yang membuat satu akun dengan biaya mahal. Ya. Di Medan itu ada satu akun yang biayanya 200 sampai 250.000 satu akun, ya. Bahkan di Jember, saya dikasih tahu teman-teman tim saya di Jember, satu akun itu 10.000 sampai 50.000 per akun. Jadi 200.000 hanya dapat 4 akun, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal begitu ya, yang mereka akhirnya merasa rugi ya, merasa rugi ya. Jadi itu yang banyak terjadi. Sebenarnya kalau ini normal dengan Rp2.000, sebentar, ini suara dari mana ini ya? Habiskan dulu, oke. Jadi itu perlu diketahui teman-teman, makanya saya menganalisa CTCP ini, DEP-nya memang tidak berniat ya kalau menurut saya untuk mengakali kita. Kenapa? Ya karena sebenarnya biayanya murah sebenarnya, dan itu bisa dikembalikan saat ini oleh DEP dengan opsi 2, itu bisa dapat kita kembali ya, seperti itu. Dan proyeknya saat ini lagi berjalan, ekosistemnya sedang berjalan, dan mereka juga tidak lari istilahnya begitu. Jadi begitu. Nah, untuk yang pertanyaan siapa tadi lupa tadi Bang Fatih, untuk kepastian nanti ya cair dan tidaknya, saya secara pribadi ya informasi dari Bang Hendrik,
akan cair ya BTCP-nya ya. BTCP-nya ya. Gas fee untuk remove insya Allah akan sama, informasinya begitu ya, akan sama gas fee untuk remove ya. Terus kemudian untuk supaya kita tidak merasa dirugikan ya, seperti saya bilang tadi, kita jangan keluar duit baru. Caranya bagaimana? Klaim opsi 2 dan kombinasi dengan prediction, sehingga kita dapat duit di situ untuk gas fee gas fee mining BTCP. Begitu Bang Pate ya. Jadi saya lagi jangan keluar duit baru ya. Abang, teman-teman manfaatkan opsi 2 untuk mendapatkan CTCP dan dikombinasi dengan prediction long short sehingga kita bisa dapat duit. Nah, dari situlah hasilnya dimanfaatkan untuk gas fee mining di opsi yang keempat atau mining BTCP. Begitu, Bang Pate ya. Nah, Bang Pate, ya. Monggo open mic Bang Pate. Halo, Bang Pate, open mic, Bang. Ya, oke. Terima kasih Pak Bang Santos. Gitu ya. Jadi saya lagi manfaatkan opsi 2 ya, sehingga kita tidak keluarkan duit lagi ya. Begitu Bang ya. Oke, terima kasih Bang Santos. Sama Bang Fatih. Kita lanjut dengan Bang Komet. Monggo silakan Bang. Halo Bang Komet monitor. Abang Komet. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa? Dari mana? Rijal Bang, dari Sukabumi Bang. Oh, dari Sukabumi. Monggo silakan Bang. Gini Bang, mau tanya ya. Kan udah ngehajar prediksi juga sama di 2 ya. Nah Ya. ini ada di menu klaim itu ada apa ya? Bonus 87 subsidi. Terus ada yang 9 juga. Tapi belum bisa diklaim itu apa ya? Bonus apa ya itu? Yang mana itu? Yang opsi berapa? Dari hasil saya kan saya udah ngejalanin prediksi nih lengkapnya ya. Udah kalah menang, udah diadu juga. Nah, saya lihat di menu klaim yang kanan terus di scroll ke bawah itu ada angka 89 CTCP, 79 CTCP gitu. Apakah itu bonus apa gimana, Bang? Oke, jadi gini, Abang kalau opsi 2 ngeklaim itu kan dapat ya. Kalau tadi siang dapatnya, sore ini tadi dapatnya 89, sekian. Nah, itu per akun. Itu dapat 89 CTCP. Abang bisa lakukan itu dengan nanti di long shot ya. Sehingga koinnya terkumpul dan biaya gas fee jadi sedikit. Begitu ya. Nah, iya gitu kan, Bang. Nah, ini kan udah diklaim sama saya itu yang hasil klik itu udah diklaim. klik prediction, di situ nanti ada yang menang. Yang menang itu harus diklaim. Diklaim itu biayanya sekitar Rp500. Udah juga Bang itu. Udah juga, udah diklaim juga itu Bang. Ya udah diklaim masuk ke wallet, udah masuk ke wallet. Betul, Nanti udah masuk ke wallet. Nah, udah masuk ke wallet, Abang bisa remove itu atau Abang bisa tradingkan lagi long shot dengan akun yang lain. Udah kan itu ya. Udah Ya. kalau itu Bang. Ya, terus ada di menu klaim di menu gimana ya? Home di TP-nya, di plus file-nya yang tombol klaim di bawah. nah itu bukti bahwa Anda sudah klaim di situ, dapatnya sekian itu. Oh, itu cuman bukti. Loh, iya. Dikirain Iya, buktinya bahwa Anda Itu sudah lagi. klaim, sudah dibayar dan masuk ke wallet gitu. Oh, gitu. Itu aja sih Bang yang saya mau tanyakan. Ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut dengan Bang King of Gaspi harusnya. The King is Gaspi ini. Oh, silakan Bang. Selamat malam Pak Santos. Bang Mustafa atau ini? Iya. Oke, silakan Bang. Ini saya Pak Santos masih klaim opsi 2 ya? Masih, hari ini tadi ngeklaim ada 60 saya. Dapatnya terakhir berapa Pak Santos? 89. Nah, kemarin aku
berapa? 83 kalau nggak 70 berapa. Kemarin. Lah sekarang pun tadi 89 lah. Tapi kok nilai dolarnya cuma 0,8 Pak. Sekarang turun banget Harganya Pak. turun. Harganya kan turun. Ini tadi kan jadi 0,09. Iya, harusnya kan kalau menilai dari harga kan 0,015 itu 100 CTP Pak ya. Biar kita dapat intinya yang kita terima itu memang seperti itu. Nah, makanya itu tetap ya udah terima aja, nanti dikumpulkan lewat prediction ya, long shot baru nanti diumumkan aja. Udah, pokoknya saya nggak tahu nanti pembagiannya gimana, yang jelas kita dapatnya tadi 89. Begitu. Iya, cuma nilainya turun aja gitu ya Pak. Ya, nilainya turun memang. Nah, tetapi kalau itu karena itu biayanya gas fee-nya kecil, jadi itu masih sangat menguntungkan. Begitu, Bang Mustafa. Oke. Terus soal satu lagi Pak, masalah mining. Ya. Per klaim itu dapat berapa kita klaim? 0,09. 0,09. Ya. Gas fee-nya 250 ya? Ya, sekitar 250 atau 280 nggak salah. 250-an lah. Berarti kalau kita satu wallet ada 100 CTCP dapatnya sekitar 9 BTCP ya? Ya, 9 BTCP ya. Kalau 250 berarti kita satu wallet itu ngeluarin uang 25.000 lah kelas fee ya. 25.000. Nah, 25.000. Makanya jangan keluarkan duit lagi. Caranya gimana? Manfaatkan opsi 2 dan prediction. Ya. Oke Pak. Siap, itu aja sih, cuma jelaskan itu. Berarti gas fee-nya satu wallet disiapkan 25.000 gitu ya? Ya, betul. Siap. Oke. Ya Pak Santos, lanjut ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Ibu Priscila. Monggo silakan Ibu. Oke, selamat malam Pak Santos. Malam Bu. Ya, gimana Ibu? Untuk opsi kedua, kan pernah akan ada opsi 2 itu katanya ribet bisa juga diklaim. Nah itu kapan ya Pak bisa dimulai? Ya. Belum saat ini belum bisa. Udah saya cek bisa, tapi itu nanti akan keluar ya. Opsi 2 tetapi untuk ribet kita bisa klaim berkali-kali. Iya, itu yang saya tunggu banget sih. Oke. Kan, siap. Tunggu Ibu. Oke, terima kasih. Hanya itu aja. Oke, kita lanjut dengan resiko cuan. Monggo silakan, Pak. Open mic, Bang. Halo, Assalamualaikum, Bang Santos. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Mau sekedar ini aja, berbagilah informasi dari opsi-opsi yang tadi dijelaskan Bang Santos. Yang pertama, alhamdulillah dari instruksi obrolan dari Bang Santos itu opsi 2 walaupun harganya berapapun tetap keadaan untung Pak. Untuk menjalankan itu. Bagi yang gaptek mungkin bisa up atau tundon kayak gitu Bang. Jadi tetap dikumpulkan untuk CTCP-nya tetap keadaan untung kayak gitu. Klaim cuma Rp600 kok saat ini. Betul. Bahkan kemarin pun ada yang telepon dari mana Madura, Pak Sarito, mungkin seharian full saya video call. Ya Bang Sarito, ya sering telepon saya juga Bang Sarito, ya siap. Nah, ada sedikit pertanyaan Bang Santos tentang mining ya. Mungkin ada informasi tentang untuk remop sama 17.500 apa gimana? Mungkin ada informasi tembusan dari atas Bang Santos. Yang untuk remove BTCP? Iya, betul. Ya. Infonya masih tetap sama infonya ya. Semoga saya berharap juga tetap sama gitu. Tapi nanti untuk yang diminingkan cuma 10,5, setelah 10,5 habis remove-nya belum semua tapi tetap nggak bisa mining lagi ya. Berarti sisanya untuk remove ya. Begitu. Ya, betul.
Oh, kayak gitu ya. Ya udahlah. Kalau kayak gitu. Mungkin kayak gitu aja Mas Santos informasinya. Oke, siap Bang, siap Bang. Ayo, salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Terima kasih kemarin sudah bantu Bang Sahrito dari Madura, wah, luar biasa ya. Semoga jadi amal jariah ya. Kemudian kita lanjut dengan Bang Muhyiddin Frans. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gimana Bang. Pak Santos, keadaan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Berarti opsi 2-nya juga sehat ya? Alhamdulillah tiap hari pokoknya 60 akun ya. Kalau prediksi Pak Santos kayaknya memang tidak suka ya? Gak suka saya, gak suka. Nah, kalau sama yang usia 23 suka? Tergantung. Ya. Tergantung ya. Kalau saya tergantung digantung, nggak mau. Pengen dapat cuan. Betul. Prediksi 2 sampai hari ini saya belum sempat remop. Sudah hampir 7.000 nih. Udah hampir 7.000. Saya adu. Saya coba solo. Kepala lagi pening, saya coba solo 3.500 angus, nggak menang sama sekali. Di long. Oh gitu. Saya coba aja, ingin tahu saya mah. 3.500 loss. Ya sudah, akhirnya masuk ini kan sekarang mining nih. Ya. Ya sudah, saya fokus di sini. Ada beberapa HP saya lakukan nih. Cuman agak sedikit memegalkan memang. Betul. Kerjaan ini ya penuh kesabaran ini. Betul. Di GSP ini kita kalau nggak persiapkan keteter. Betul. Ya. Satu hari cuma dapat berapa? Kemarin dapat 65, rasa tangan udah sakit kepala. Pakai beberapa HP Pak Muhyiddin Frans. Jadi kalau masing-masing HP itu dapat 10, ya kalau 10 HP ya ada 100 gitu ya. Cuman agak lemot, nggak tahu ini. Saya Ya, agak kita memang karena bersamaan, jadi agak lemot lah, mesti lah itu mesti ya. berarti sama ya, bukan saya sampai panggil orang WIP tolong dicek. Begitu dicek tapi oke, standarnya lah bagus, tapi kenapa gitu kan. Jadi yang 6 HP ini yang 3 jalan, yang 3 tidak gitu kan. Gitu. Akhirnya kan kita agak sedikit emosi bekerja. Tapi semuanya kita tinggal nunggu kesabaran kita masing-masing. Yakinlah ini semua akan menjadi nilai. Walaupun suasana, kondisi, harga di bawah. Justru saya kalau ada uang mah saya belanja, saya masa beli, saya mah sebanyak-banyaknya. Cuma kesempatan sebenarnya, ini kesempatan kita untuk beli sebenarnya. Nah, ya pun yang di opsi 2 saya hitung-hitung udah luar biasa, sangat banyak sekali ya. Biarkan aja lah. Sampai hari ini saya opsi 2 tetap saya kerjakan, 2 HP. Terus yang mining juga tetap saya kerjakan, ada 4 HP kali tetap saya jalani. Betul. Yang penting ya memang nggak ada pertanyaan lah saya mah. Saya nggak mau ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan kan sudah di awal banyak. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya kalau memang berusaha tidak akan dikhianati, usia 23 tahun mungkin begitu kali ya Pak Santos ya. Kalau memang duitnya kenceng pasti dia mau sama kita. Maaf kawan-kawan, humor sebatas, jangan terlalu tegang juga di Zoom ini. Kita tegang udah terlalu capek lah di awal sampai hari ini banyak ketegangan. Ketegangan itu coba kita buka. Tetap kita yakin bahwa ini akan jadi nilai. Bersabarlah bersama-sama, insya Allah. Amin. Semuanya akan menjadi. Yang penting utama kita pada sehat utama. Amin, penting itu. Adanya Zoom juga menjadi satu persaudaraan yang nggak kenal menjadi kenal. Begitu juga di grup.
yang begitu banyak sesuatu kita anggap itu manusiawi lah. Jangan kita jadikan acuan-acuan yang tidak baik. Kita anggap itu manusiawi. Mungkin itu aja Pak Santos, tidak ada satu pertanyaan satupun. Yang penting kepada kawan-kawan dimanapun berada, keadaan semua sehat, walafiat, berserta keluarga, dan yuk kita bersama-sama kita jalanin dengan penuh kesabaran. Demikian Pak Santos, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhyiddin Fran atas motivasinya. Beliau tetap semangat ya. Dan informasi teman-teman, kalau tadi ada istilah try again later, itu tinggal klik claim kemudian cek ya. Kemudian kalau ada user rejected itu baru klik claim lagi. Karena kalau yang try again later itu sudah kepotong gas fee-nya, tinggal klik claim kemudian klik cek ya. Tetapi kalau user rejected itu belum kepotong gas fee-nya, kita lakukan claim lagi. Begitu teman-teman ya. Itu yang banyak terjadi masalah di itu. Atau nanti kalau biasanya server error, nah itu nanti ya disilang lagi, masuk lagi dan seterusnya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Ambon yang dari Ambon. Nah, ini dari Ambon Bang Dani. Nah, monggo silakan Bang. Bang Ambon. Malam. Selamat malam, dari Abang siapa? Jack. Bang Jack dari Ambon. Oke, siap. Pak Santos. Gini. Ya. Kalau saya sih sebenarnya itu pertanyaannya udah dijawab tadi. Yang tadi masalahnya itu yang reward banyak-banyak itu kapan itu kita bisa pakai opsi 2 gitu kan? Belum ada kepastian, nggak apa-apa lah. Nah, cuman ini saya kasih sedikit tips deh buat teman-teman. Nah, ini tipsnya apa nih? Nah, kita udah coba nge-trial kemarin. Itu kan kita pakai opsi, kebetulan kan kita teman-teman cukup banyak. Ya kan? Nah, itu yang klaim opsi 2 itu kan mereka pakai cara yang sama seperti Pak Santos, hanya saja kita pakai 3. Oh, 3? Kita pakai 2. Ya, kita pakai 3. Jadi 3 wallet. 3 wallet itu kan karena gini. Di payout itu kan kalau yang kecil kan kebanyakan kecil yang menang kan. Bukan yang besar. Kebanyakan kecil yang menang daripada yang besar kan gitu. Nah, kalau kecil itu, kalau misal kata dia kita pakai hanya 2, berarti kita dapatnya sedikit. Coba hitung deh sendiri nanti. Nah, oleh karena itu kita udah coba hitung, jadinya lebih enak di 3. Nah, jadi yang kedua, long satu shotnya 2. Kita nggak pakai metode itu karena gini, dia payoutnya itu kan gini, dia kadang-kadang yang besarnya di atas, kadang-kadang besarnya di bawah kan gitu. Ya. Oke. Nah, kita yang kita hitung itu adalah yang kecil kita kasih 2. Yang kali payoutnya. Yang kecil kita kasih 2 wallet. Ya. Yang besar kita kasih 1 wallet saja. Oh iya, oke. Oke. Nah, kadang-kadang itu yang besar lolos. Nah, kita sering gitu. Nah, makanya kita coba-coba trail untuk mengumpulkan CTCP. Itu poin kita yang pertama. Trail kita yang kedua adalah teman-teman yang punya CTCP yang sudah ada di token pocket itu nggak ada yang WD. Ya. Oh, nggak ada di WD. Nggak ada yang di WD. Tujuannya sederhana. Tujuannya adalah teman-teman yang kemarin itu walletnya hanya sedikit, hanya 300, hanya 500, itu kan kasihan kita sama mereka. Nah, mereka itu nggak pakai prediksi 2. Jadi waktu kita opsi 2 memang pakai, tapi yang di prediction itu yang opsi berapa ya? Opsi 3 ya dia. Nah, opsi 3. Opsi 3 itu nanti itu kita tuh pakai kode dari teman-teman. Jadi 20 detik terakhir kan 20 detik terakhir itu teman-teman yang punya CTCP itu siap bantu. Bisa, Pak. Jadi semuanya pasang down. Waktu dia pasang down, teman-teman yang punya CTCP semua jual. Gitu loh. Ya, jadi itu pastinya lolos. Nah,
dia turun, semua istirahat dulu. Kasih kesempatan buat teman yang tadi jual. Nah, itu dia longsor aja dulu. Nah, waktu dia longsor, nah, dia hitung kan kita ada hitungannya. Tinggal kita hitung. Balik nggak dolarnya BNB-nya tadi? BNB tadi, misal gini, dia jual 10.000 CTCP kan? Dia jual 10.000 CTCP, itu dapat berapa BNB? Nah, BNB itu ketika dikonversikan lagi ke CTCP, nilainya sama atau lebih? Biasanya tuh lebih. Di kita kedapatannya lebih. Oh gitu, oke. Karena kita kemarin itu pakai di angka, kita coba-coba main di angka 3.000. Karena masih sedikit kan, duitnya sedikit. Itu teman-teman pada ngumpul-ngumpul semua. Nah, baru kita coba pakai cara itu. Ternyata enak. Itu yang enak. Cuman kalau seumpama teman-teman pada mau cair, kita mau gimana lagi kan gitu. Iya, benar. Intinya adalah intinya kita saling bantu teman supaya modal awal waktu bikin wallet itu modalnya pulang dulu. Betul. Nah, inti kita di situ. Ketika modal mereka sudah pulang, itu mah bodo amat. Gitu kan? Yang penting modalnya udah pulang, sisanya ini kan permainan kita. Untung rugi mah itu biasa. Betul. Kalau nggak mau rugi, berhenti deh. Hapus tuh wallet kan gitu. Buat apa ribut? Ya kan, yang penting adalah modal kita waktu pertama kali bikin wallet berapa banyak? Misal you bikin 1.000 paling 2 juta perak kok yang keluar. Ya kan? Nah, kalau cuma 2 juta udah balik, udah diem, nggak usah banyak bacot. Kan gitu. Ya, betul. Nah, intinya di situ, kita yang penting modalnya pulang. Teman-teman saya banyak udah pulang modal kok. Tapi kebanyakan yang punya kecil-kecil ini modalnya belum pada pulang, gitu kan? Karena kecolongan kemarin yang kita instruksikan, lain mereka yang repot-repot nih kan, ibu-ibu nih kan pada mau beli beras kali. Makanya ikut main klaim-klaim aja tuh opsi 2 tuh yang dapat cuma 1, sekian kan gitu. Ya. Dapat berapa ya? 1,4256 kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau kita kan yang punya wallet banyak kan ngeklaimnya kan sampai jari keriting, makanya kan pelan-pelan. Dapatnya belakangan dapat banyak kan gitu. Betul. Nah, kita saling bantu aja di situ. Cuman strategi kita kemarin kecolongan. Saya cukup tangkap dengan teman-teman yang agak pinter lah. Cuman kemarin itu mereka itu ada satu di grup itu caranya cukup bagus, cuman ya kita udah terlanjur lah, mau gimana lagi. Padahal kemarin itu kalau seumpama yang 114 sekian kalau di staking kan sekarang dapat banyak kan gitu. $1 mah dapat banyak. Iya toh. Ya mau gimana lagi, udah terlanjur. Jadi kita sistemnya bantunya kayak tadi. Metodenya adalah yang punya 1,4 sekian itu, nah kita genapkan dulu dia jadi 2, di add lagi, kita bantu dia add CTCP supaya jadi 2. Dia jadi 2 dulu. Jadi wallet yang mau dibikin untuk mainkan opsi 3 nilainya harus genap. Jadi dia kelipatan 1. Misal ada koma-komanya di belakang, dikasih remove saja semua. Nanti kan waktu menang ada ganjilnya kan buat holder. Ya, kalau yang menang nantilah saat kita remove baru kasih tinggal. Sisanya walletnya buang. Karena nggak ada isinya lagi kan 0 itu. Ya kan? Makanya kita tambahkan lagi kan, untuk add itu kan cuma sedikit itu ongkosnya kan. Dikit sekali itu dia punya ongkos. Jadi di add aja dulu, kasih lengkap. Dia kelipatan 1, misal yang dapat 89 tadi dibikin 90, lalu kemudian dibikin gitu semuanya. Baru kita sama rame-rame kerjain gitu. Kalau cuma 1 orang mas setengah mati. Kalau bikin tim, kalau di tim kita enak. Kemarin saya coba kayak gitu, kita diskusi dengan teman-teman semua, 1 hari nggak ngapa-ngapain. Kita coba untuk gimana caranya biar enak, teman-teman semua enak. Betul. Cara itu yang kita dapat. Nah, yang tadi saya harap kalau seumpama cara ini ya sedikit membantu teman-teman lah. Intinya di opsi 3 mau bantu, cara bantunya adalah kalau seumpama kawan-kawan mau enak, itu ada tuh yang standby di detik-detik terakhir gitu. Jadi pas perhitungan tuh ada yang jual. Kalau ada yang beli lagi kan kita bisa lihat tuh ada yang beli. Nah, kalau seumpama di D kan hitungannya satu detik kan. Kalau ada yang beli lagi, kita jual lagi sejumlah yang dia beli. Ya, betul. Ya kan? Jadi kalau seumpama dia beli lagi $1, kita lagi jual lagi tuh.
CTCP nilainya dolar. Ya gitu. Kalau bisa dilebihin nggak apa-apa supaya longsor benar deh. Kan gitu. Nanti kalau semua sudah enak-enakan baru ya kita beli lagi, bikin rame lagi kan gitu. Betul. Iya. Betul. Iya, kalau semua intinya adalah kita semua suka lah. Kalau semua udah terlanjur basah. Sekarang kalau semua udah terlanjur basah sekalian deh nyelam cari mutiara, jangan minum air, perut buncit. Enak. Itu aja Pak, makasih. Thank you Bang siapa tadi lupa namanya? Jack. Abang Jack dari Ambon. Abang Jack dari Ambon. Oke, kita lanjut dengan luar biasa nih sharingnya nih. Bagus nih teman-teman bisa diikuti ya. Sekali lagi untuk bisa cuan dan trading prediction nanti di akhir-akhir. Nah, kalau bisa memang harus berkelompok, harus trading bareng. Ya, beli bareng, jual bareng sehingga harga itu betul-betul bisa kita kontrol. Kenapa bisa? Karena saat ini LP-nya sedikit. Jadi, itu bisa dengan mudahnya beli sedikit akan naik, jual sedikit akan turun. Nah, itu bisa di setting sebenarnya oleh kelompok tertentu, oleh komunitas ya. Itu makanya perlu ada kerjasama antar anggota di kelompoknya masing-masing begitu. Atau nanti bisa ada di grup itu ada trading bareng. Nah itu bisa nanti, woi beli semua, beli, jual semua, jual gitu. Nah itu nanti akan berpengaruh pada pasar. Oke gitu. Kita lanjut dengan Bang Edi dari Belitang. Monggo silakan Bang. Bang Edi, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bang Ensentos ya. Ya, malam Bang. Iya. Begini, saya mau menanyakan terkait dengan beberapa opsi yang sudah berjalan saat ini. Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Ya. Begini Bang, banyak rekan-rekan kami bertanya, apakah kalau tidak mengikuti opsi-opsi yang lain, terfokus di opsi kedua, sementara akun dilihat katanya ada yang bilang, kok kosong-kosong ya, 0,00 nggak ada harga. Jadi apa yang mau dijual gitu kan? Maksudnya gini, jadi tidak mengikuti mining, tidak mengikuti prediction dan sebagainya, hanya fokus mengandalkan di opsi kedua misalkan kan. Oke lah kita modalin nggak apa-apa lah, namanya kita bisnis ya, jadi harus keluar modal. Itu yang dipertanyakan, apakah itu bisa cuan hanya cukup mengandalkan di opsi kedua gitu loh, maksudnya tidak mengikuti dengan yang lain gitu. Boleh, enggak apa-apa.